Wah, ada video baru nih. Hah? GPU yang bagus di 2022? Apa nih? Kamu seorang gamer? Iya. Kamu juga pekerja kreatif? Tapi kamu juga profesional. Pasti kamu lagi cari GPU yang bagus kan? Iya nih, lagi dari GPU. Kamu ada di tempat yang tepat, guys. Perkenalkan, ini dia RTX 3050. GPU entry level tapi Alah, pakai yang bosku. kemarin. Wah, 4 GB kan? apa? RAM 4 GB? Cupu. Ini 8 GB, bosku. Udah GDDR6, ada ray tracing-nya. Wah, DisplayPort mau 4 layar? Bisa dong, 4 layar, bro. Apalagi? Ada tensor core terbaru? Ada. Wah. Merasa seperti itu, guys? Bermimpi mendapatkan GPU bagus di tahun 2022. Buat kalian lagi nyari GPU di tahun 2022 ini, nggak ada pilihan yang menarik lagi selain GPU RTX 3050 yang rasanya terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Buat kalian yang punya uang banyak, ya sebenarnya langsung aja beli sih, nggak usah nonton review ini. Tapi aku yakin kalian yang nonton ini pasti masih bimbang dan bingung sebaiknya beli apa enggak nih. Haha, let's go, kita review GPU RTX 3050. Hai, welcome back di Young's Computer, your official tech partner. Kemarin kita sudah sempat review salah satu GPU yang cukup kontroversi, yaitu AMD RX 6500 XT. Yang ternyata performanya tuh cukup memuaskan, tapi dengan harga yang terjangkau. Cuman ya itu, karena harga terjangkau akhirnya banyak yang di-cut. Kayak nggak ada display outputnya cuma 2, terus RAM-nya cuma 4 GB, 64 bit. Dan kali ini kita kedatangan sebuah GPU yang rasanya tuh cukup sempurna, yaitu GPU NVIDIA RTX 3050. Dari wangi aja tuh udah wangi kesempurnaan, guys. Dan ini datangnya itu pas banget setelah AMD RX 6500 XT keluar. Emang pinter banget Nvidia ya. Tapi di balik glamour-glamour second gen ray tracing RTX, kartu ini sebenarnya kurang sempurna kalau kalian melihat dari perspektif yang berbeda. Mari kita bahas dulu spek-spek dari RTX 3050. RTX 3050 itu lahir di tahun 2022, tepatnya pada 27 Januari kemarin. RTX 3050 merupakan GPU entry level pertama yang ada RT Core di kelas 50 series. Kalau dulu pada waktu pertama kali RTX muncul di 2000 series, kita nggak kedapatan RTX 2050. Maka kali ini di RTX 3000 series kita udah kedapatan 3050. Chip yang dibawa berkontem GA106 dengan arsitektur Ampere yang merupakan second gen ray tracing core. GA106 ini ternyata dipakai juga di RTX 3060. Hanya saja di RTX 3060 ini ada beberapa hal yang di-cut biar bau entry levelnya itu makin kerasa. Seperti CUDA core yang lebih rendah, beda bus bandwidth, dan beda rating max power. Lucunya pada kelas desktop, GPU ini membawa VRAM yang lebih banyak dibanding versi laptop. Kalau laptop itu 4 GB maksimal, di versi desktop itu 8 GB. Aku nggak tahu kenapa Nvidia melakukan perbedaan hal tersebut, mungkin biar membedakan kasta GPU laptop dengan desktop mungkin. Ya nggak tahu, tuh aku hanya spekulasi aja sih. Base clock GPU di atas kertas ada di angka 1,5 GHz dan dimana kalau dia ngeboost bisa sampai 1,7 GHz. Cuman pada pengamatanku dia malah bisa tembus sampai 1,9 GHz mendekati 2 GHz. Karena GPU ini baru keluar belum lama ini, fresh from the oven, dia sudah menggunakan PCIe Gen 4 ya untuk teknologinya. Interface-nya ada di 128 bit X8 dan dia rated power diklaim bisa sampai 130 watt. Jadi masih membutuhkan tambahan 8 pin dari PSU. Ada dua hal yang bikin kartu ini menarik bagi siapapun, tidak hanya gamer. Pertama, display outputnya. Display outputnya itu ada 4 guys, rame nih. Jadi ada 3 DisplayPort 1.4 dan 1 HDMI 2.1. Dan satunya lagi adalah dukungan native media encoder favorit kita, NVENC. Menarik sekali kan, sudah ada native media encoder, VRAM-nya gede, display outputnya rame, ray tracing lagi. Kurang apa lagi? Ada satu kurang yang akan nanti aku bahas di belakang, tapi sebelum itu kita bahas performanya dulu ya. Untuk TSP-nya kali ini kita akan sama kayak yang kemarin yang aku bahas 6500 XT, jadi kurang lebih sama. Dan untuk GPU yang kita uji kali ini lumayan rame. Ya ini yang kalian lihat di sini, rame. Ada RX 6600, 6500 XT, 1660 Ti, GTX 1650. Sebenarnya aku juga mau uji RTX 2060-nya disandingkan sama RTX 3050. Cuman pada waktu aku uji ini tuh barangnya lagi kosong. Jadi
ya wis lah, pakai apa ada yang dulu. Dan hasilnya no problem, sesuai dengan yang aku harapkan pada GPU RTX entry level. Nggak overpower tapi nggak underpower juga. Valorant high aman jaya sentuh salah ya. Ini high aja bisa 267, apalagi low tumpeh-tumpeh guys. Di Apex Legends terlihat sekali bahwa 8GB VRAM jadi juara di sini dengan RTX 3050 ada di 118 dan RX 6600 ada di 132. Far Cry 5 hampir kalah sama GTX 1660 Ti, GPU lama yang performanya hampir sama kayak RTX 3050. Forza Horizon 4 juga sama selisih 4 FPS di 124. Death Stranding akhirnya kalah juga si RTX 3050 sama 1660 Ti. Tapi tunggu dulu. RTX 3050 punya skill andalan, yaitu DLSS. Nah, ketika DLSS diaktifin dan benar berhasil lolos dari serangan GTX 1660 Ti di 119 fps. Lanjut di Evan 2020, non-ray tracing dapat 159 fps, terus pas nyalain DLSS-nya dapat 176 fps. Tapi tetap gak bisa ngalahin si RX 6600 yang terbang guys di 195. Kontrol ada 60 fps dengan pas diaktifin ray tracing dan DLSS-nya bisa nambah fps jadi 78. SOTR lancar ada di 84 dengan ray tracing on dapat 55. Sebenarnya ada fitur DLSS-nya, cuman aku nggak tahu kenapa kok dia nggak bisa dipencet. Jadi ada menunya, DLSS itu ada menunya. Ini nggak bisa diklik pas aku pakai kartu GeForce RTX. Nggak tahu kenapa, aku juga masih bingung. Itu sama kasusnya juga dengan Metro Exodus, itu dapat 60 fps non ray tracing. Tapi pas ngetes pakai ray tracing dan DLSS on di aplikasi benchmarknya, itu udah dinyalain tuh DLSS-nya on gitu. Tapi ketika lihat hasil di halaman resultnya itu ternyata DLSS-nya nggak aktif. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Ini masih aku cari. Di Cyberpunk 2077 bisa lumayan dapat 52 fps. Yang dimana kalau dinyalain ray tracing sama DLSS-nya bisa nambah dikit mendekati 60 fps. Selanjutnya kita uji pada aplikasi konten kreatif dan aplikasi benchmark. Yang pertama ada 3D Mark. Ini di skor 3D Mark Fast Track dapat angka 14 ribuan yang diambil oleh GTX 1660 Ti sama RX 6500 XT. Sebuah skor yang menurutku biasa aja sih, tapi karena 1660 itu adalah 60 series kartu mid-range yang selisih dikit sama kartu entry level, ini sebenarnya menarik. Di Firmark juga sama, hasilnya tipis-tipis sama 1660 Ti dan RX 6500 XT. Pada Blender, sesuai dengan dugaanku karena dia menggunakan 192 bit, GTX 1660 Ti berhasil membantai seluruh lawan-lawannya yang ada di sini. Tapi yang menarik, RTX 3050 ini bisa head to head sama RX 6600 yang merupakan kartu mid-range. Entry level melawan mid-range dan dia masih menang selisih 2 detik. Itu keren sih. Dan terakhir di Premiere Pro lagi-lagi kalah dengan GTX 1660 Ti. Dan RTX 3050 unggul lawan RX 6600 di render time-nya yang hanya 4 menit 37 detik. Untuk suhu pemakainya aman santuy sejahtera, jadi heatsink dari GPU PAL ini ternyata bisa menahan laju RTX 3050 ini di angka 65 derajat Celcius saat full load. Jadi sepertinya dia masih punya banyak headroom kalau kalian berniat untuk mengoverclock ketika punya kartu ini. Pada penggunaan dayanya paling irit ada di GTX 1650 ya, karena ya dia nggak ada power pin, jadi cuma pakai PCI Express saja. RTX 3050 ternyata sesuai klaimnya itu ada di angka 130 watt saat full load. Terus di bawahnya ada si RX 6600 yang di angka 100 watt. Oke, sekarang kita berbicara tentang harga. Kalian sudah lihat dari performa dari RTX 3050 ini ternyata sangat memuaskan. Bahkan bisa diajak head to head dengan kartu mid-range seperti RX 6600 dan GTX 1660. Cuman, kartu ini itu dibanderol MSRP di harga antara 1660 Super dan 1660 Ti. Sebuah kartu mid-range. Analoginya gini, kalian mau beli HP nih, aku nggak sebut merek ya, beli HP entry level, yang ternyata speknya itu bagus. Harganya 2 juta. Tapi entah kenapa alasannya harga itu jadi 4 juta guys HP-nya. Kira-kira kalian mau beli nggak? Pasti nggak kan? Ya sama dengan kartu ini. Dia entry level tapi harga mid-range. Tidak make sense. Pusing sih sebenarnya mikir nih. Karena aku mau rekomendasiin ke siapa. Harganya harga mid-range tapi kartunya kartu entry level. Ya aku memaklumi karena situasi kayak gini pun masih chaos kan. Harga GPU gimana-mana masih mahal. Terus supply silikon itu kan juga lagi susah sekarang. Ditambah kartu-kartu LHR yang dianggap itu biar gak jadi pakai mining, akhirnya buat mining. Dibeli orang, diborong buat mining. Apalagi ini 8 GB yang itu, waduh, inceran mining itu. Dengar-dengar harga GPU lagi turun. Aku main sempat lihat beberapa ada yang turun harganya jadi normal. Cuma nggak tahu.
Dan last, kira-kira sebaiknya beli atau enggak, keputusan ada di tangan kalian. Kalau aku ya, kalau kalian punya uang dan butuh GPU banget yang all-rounder, ini adalah pilihan terbaik di tahun 2022. Jadi kalian langsung beli aja. Tapi kalau kalian bisa nahan, gak terlalu keburu butuh GPU, mungkin nahan aja sampai harganya di bawah 6 juta. Karena ya di bawah 6 juta aku yakin ini worth it on the moon ini guys. Dan sepertinya itu aja untuk review RTX 3050 ini. Maaf banget aku nggak bisa review lebih detail tentang RTX ini karena yaitu keterbatasan waktu dan durasi. Jadi kalau kalian tertarik aku mengoprek kartu ini, ya kalian komen aja di bawah ya. Dan kalau kalian tertarik untuk beli GPU yang aku pamerin di sini dan berbagai komponen test pen yang aku gunakan, kalian cek aja di deskripsi video, itu sudah ada link untuk marketplace-nya. Anyway, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, comment, dan subscribe di Yunus Komputer ya. Aku Giri Dilan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.